Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi unumihi bidin amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihud Diniyah karya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Wa qad qala afdhalul qaimin bihaqillahi wa akmaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi i'tirafan bil ajzi anil qiyam. Sungguh telah bersabda makhluk yang paling utama di dalam menegakkan hakullah, makhluk yang paling sempurna dalam menegakkan hakullah, yakni Nabi besar Muhammad SAW di dalam doanya. I'tirafan bil ajzi anil qiyami bi ihsa'i sanai ala Allah, mengakui dengan kelemahannya tentang menegakkan, meringkas atau menghitung memuji atas Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk tawadhunya Nabi Muhammad. Satu, yang kedua, mengajarkan pada umatnya agar umatnya menjadi umat yang tawadhu. Mana yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan pada umatnya agar tawadhu? Ini i'tirafan bil ajzi anil qiyami bi ihsa'i sana'i ala Allah. Ini yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bersabda di dalam doanya mengakui tidak ada kemampuan di dalam menunaikan hakullah. Ini bukan berarti tidak mampu, mengajarkan pada umatnya agar bersifat tawadhu, tidak sombong. A'udzu biridhaka min sahatikah. Kami mohon perlindungan dengan ridho engkau dari murka engkau. Nabi Muhammad ini mengajarkan mohon perlindungan kepada Allah dari murkanya, wa bi mu'afatika min uqubatika, dan dengan keselamatan min uqubatika dari siksaan engkau. Wa a'udzubika minka, dan kami mohon perlindungan kepada engkau dari murka engkau, dari cobaan yang tidak sanggup untuk memikulnya, dari ujian yang di luar kemampuannya. La uhsi sanaan alaik, kami tidak mampu menghitung pujian atas engkau. Antah, engkau kama asnaita ala nafsika, seperti halnya engkau memuji atas engkau sendiri. Nah, ini menunjukkan ini. Wa qad balagona anna lillahi malaikatan lam yazalu mundu khalaqakumullah fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa tahsin la yaftarun anhu wa la yastagiluna bi ghairihi. Sungguh telah nyampe pada kami semua kabar tentang Allah mempunyai malaikat yang mana mereka itu selalu ruku', sujud, tasbih, dan menyucikan Allah semenjak Allah menciptakannya. Saya ulangi, Allah mempunyai malaikat, oleh Allah diciptakan, ada yang diberi tugas untuk ruku', ada yang diberi tugas untuk sujud, bertasbih, dan lain-lain. La yaftaruna anhu wa la yastaghfiruna bi ghairihi, dan mereka tidak pernah meninggalkan apa yang mereka tugaskan dan tidak sibuk dengan lainnya. Kalau yang ditugaskan untuk rukuk, ya rukuk terus ila yaumil qiyamah. Yang diperintahkan untuk sujud, ya sujud terus. Yang diperintahkan untuk bertasbih, ya tasbih terus. Fa idza kana yaumul qiyamah yaquluna subhanaka wa lakal hamdu. Dan apabila sudah nyampe hari kiamat, mereka itu berkata subhanaka wa lakal hamdu. Maha suci engkau dan segala puji hanya milik engkau.
ma arabnaka haqqa ma'rifatik, kami semua tidak mengetahui engkau dengan haqqa ma'rifatik, dengan sebetul-betulnya. Dan ini juga mengajarkan ketawaduan. Kok ada malaikat mengatakan kami semua tidak mengetahui engkau haqqa ma'rifatik, padahal malaikat sebetulnya mengetahui ma'rifat kepada Allah dengan haqqa ma'rifatik. Wala abidnaka haqqa ibadatik, dan kami semua tidak menyembah engkau haqqa ibadatik, dengan sebenar-benarnya menyembah pada engkau. Ini malaikat pun mengajarkan ketawaduan ternyata nih. Padahal malaikat itu makrifat betul pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ibadah haqqa ibadati, masih mengatakan ma'abidna ka haqqa ibadatik. Nah, coba kalau kita sudah tekun 1 bulan saja tahajud, ada sudah mendeng-deng ke sana ke sini, wah saya ini ahli tahajud, saya ini sudah ahli Tuhan misalnya, padahal cuma istiqomah 1 bulan. Lah ini malaikat ini semenjak diciptakan oleh Allah yang ditugaskan untuk sujud, ila yaumil qiyamah sujud terus. Tidak pernah tertinggal sujudnya itu, tidak pernah sibuk dengan urusan lainnya. Dan sementara kita, apa yang kita lakukan? Kita hanya ditugaskan, diberi kewajiban sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam misalnya. Tapi itu kadang-kadang dalam mengerjakan sholat pun lalai. Kalau tidak lalai, khusyuknya pun tidak bisa khusyuk. Di dalam lisan Allahu Akbar, tapi hatinya ingat kemana-mana. Ini kita kan. Tapi sudah mengatakan haqqa ibadati, subhanallah, astagfirullahaladzim. Wa qad qala ba'dul ulama, sebagian ulama itu berkata, inna qaulah ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih mansuhun. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih itu dimansuh. Nasinya fattaqullaha mastata'tum. Ini menurut sebagian ulama. Ittaqullaha haqqa tuqatih dimansuh dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Wa qala ba'duhum al-ayatu saniyatu mubayyinatan lil muradi minal ayatil ula. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa ayat yang nomor 2 ini mubayyinatun lil muradi min ayatil ula, adalah menjelaskan pada ayat yang pertama. Jadi ayat fattaqullaha mastata'tum itu menjelaskan daripada ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini menurut sebagian ulama. Berarti ada perbedaan mufassir di sini. La nasihatalah, bukan menasihnya, bukan. Wa hadza huwa shawab. Ini pendapat yang benar. Pendapat yang kedua ini, ayat fattaqullaha mastata'tum merupakan penjelasan daripada ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini pendapat yang betul menurut Habib Abdullah bin Awil Haddad, insyaallah taala. Fa innallaha taala walhamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah, segala puji milik Allah. Allah tidak memberi beban pada seseorang kecuali dengan semampunya. Wa in kana lahu dzalika law aradahu wa amara bihi li anna lahu ay yaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha. Dan apabila bagi Allah demikian, apabila Allah menghendakinya dan memerintahkannya, karena Allah melakukan apa yang ingin dikehendaki Allah di dalam kerajaannya. Walakinna Allah Subhanahu wa taala khaffafa wa yassara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kepada hambanya dan mempermudah urusan bagi hambanya. Seperti yang difirmankan oleh Allah, yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki keringanan untuk engkau, untuk kamu semua. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi tidak sepantasnya kita merasa kuat, merasa hebat, merasa duhai gampangnya ya, merasa sudah perkasa misalnya. Tidak sepatutnya, karena manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Akan tetapi Allah mempermudahkan urusan umat ini. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan pada engkau, dan Allah tidak menghendaki kesulitan kepada engkau. Hanya saja engkau sendiri yang mempersulitkan dirinya sendiri. Dasar goblok ya. Oleh Allah dimudahkan malah cari yang sulit. Goblok apa enggak kira-kira itu?
atau pura-pura goblok, atau ada asal lah kemana. Allah menghendaki kemudahan, malah umat ini yang kadang-kadang ini mencari yang sulit. Masya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim, wallahu alam.